Saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan Saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh Saudara Richard atas perintah Saudara Ferdi Sambo. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 256 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ya kalau memang terlibat dan nanti di pengadilan terbukti, ya itulah apa adanya kita sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutup. Keluarga sesuai dengan hukum Indonesia, apa hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat dia, yaitu yang dihukumkan kepada Pak Ferdi Sambo. Artinya memang sakit sekali bagi keluarga. Sakit, sangat sakit. Bagaimana kami rasakan, almarhum yang merasakan, tapi kami juga ikut merasakan loh, gitu nah. Bagaimana dia waktu menjeritnya, bagaimana waktu dia disiksanya. Ya kami rasakan sampai sekarang, kami rasakan dalam tubuh kami nih siksanya itu. Jadi pantasnya. Agar kepercayaan rakyat kembali, Jokowi perintahkan Kapolri eksekusi mati Ferdi Sambo. Video mencatut Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Video tersebut dibagikan pengguna akun Facebook pada 28 Agustus 2022. Video itu disertai judul yang menarasikan Presiden Jokowi menginstruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mengeksekusi mati Ferdi Sambo agar kepercayaan rakyat kembali. Berikut narasi dalam judul video terkait. Instruksi Jokowi ke Kapolri, segera akan eksekusi mati Ferdi Sambo agar kepercayaan rakyat kembali. Kemudian video diperdengarkan untuk cek fakta, tidak ada informasi terkait instruksi Presiden ke Kapolri untuk mengeksekusi mati Ferdi Sambo. Video berdurasi 8 menit 35 detik itu menarasikan artikel di tvOneNews.com berjudul Perintah Jokowi buat Kapolri Garang ke Ferdi Sambo. Ini buktinya. Tayang pada 25 Agustus 2022. Dalam artikel tersebut tidak ditemukan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri untuk mengeksekusi mati Ferdi Sambo. Kapolri hanya menegaskan bahwa sidang kode etik terhadap Sambo akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai dengan perintah Presiden yang meminta untuk kasus Brigadir J diusut dengan cepat. Selanjutnya video menarasikan artikel dari jpnn.com dengan judul Irjen Ferdi Sambo bukan perwira biasa. Tak sembarangan bisa dipecat tergantung Pak Jokowi. Tayang pada 26 Agustus 2022. Artikel itu mengutip keterangan Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo yang mengatakan sesuai dengan Kepres bagi perwira tinggi yang di PTDH diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berdasarkan hasil penelusuran video dengan narasi Presiden Jokowi, diperintahkan Kapolri untuk mengeksekusi mati Ferdi Sambo adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan demikian. Baru terungkap pengakuan mengejutkan Om Kuat dan Putri Candrawati di kamar, minta Brigadir J naik. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J baru terungkap pengakuan mengejutkan Om Kuat dan Putri Candrawati di kamar, minta Brigadir J naik. Lagi baru terungkap fakta kasus pembunuhan Brigadir J, ini soal apa yang dilakukan Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf atau Om Kuat. Diketahui Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf atau Om Kuat itu ikut terseret dalam kasus ini. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa asisten rumah tangga Irjen Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, marah pada Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemarahan itu terjadi lantaran Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, di Magelang. Dalam rekonstruksi juga diperlihatkan bahwa Kuat Ma'ruf berada di sebuah kamar bersama Putri Candrawati. Menurut Taufan, Kuat menemui istri Ferdi Sambo untuk diperintahkan mengonfirmasikan peristiwa tersebut kepada suaminya. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, Brigjen Andilian mengatakan pisau itu disita sebagai barang bukti terkait peristiwa di Magelang. Kendati demikian, Andi tak menjelaskan lebih jauh soal peristiwa yang dimaksudkannya itu. Dalam pantauan lewat Polri TV, Kuat Ma'ruf mengembalikan 2 bilah pisau kepada salah seorang ajudan Sambo yaitu Prayogi. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi adegan ke-74. Dari keseluruhan
rekonstruksi ini, Kuatma'ruf tampak lebih dominan proaktif dalam rekonstruksi. Mulai dari Magelang hingga ke rumah dinas, Kuatma'ruf dalam adegan selalu dekat Putri Candrawati. Mulai dari adegan 1-16, kejadian di Magelang, Putri Candrawati dan Kuatma'ruf tampak lebih aktif mengarahkan penyidik saat melakukan reka ulang. Begitu juga dengan adegan 17-36 di rumah Saguling. Kuatma'ruf dan PC juga lebih dominan. Di rumah dinas Duren 3, Kuatma'ruf mengantar Putri Candrawati ke kamar lantai atas. Kemudian tak ada berapa lama lagi, Kuatma'ruf naik lagi ke lantai atas bertemu PC setelah Baradae naik ke atas ke kamar ADC. Ada apa disembunyikan Kuatma'ruf dengan Putri Candrawati? Sebagai informasi, proses rekonstruksi berlangsung sekitar 7,5 jam sejak sekitar 10.00 WIB pagi. Rekonstruksi digelar di dua rumah Ferdi Sambo yang ada di Duren 3, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling dan rumah dinas di Kompleks Polri. Dalam rekonstruksi tersebut juga dihadirkan pihak eksternal seperti pengacara para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Total ada 78 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi. Menurut Dedi, rekonstruksi juga meliputi kejadian yang terjadi di rumah Sambo yang ada di Magelang. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di aula rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3 dengan memperagakan 16 adegan. Dedi menambahkan TKP kedua digelar di rumah pribadi, di situ tim sus melakukan 36 adegan. TKP terakhir digelar di Duren 3, ada 27 adegan. Dalam kasus ini polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, memerintahkan tersangka lainnya Baradae untuk menembak Brigadir J. Lalu Bribka Riki Rizal, Kuatma'ruf, dan Putri Candrawati. Kelimanya dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Jangan lagi pura-pura sakit, duh malu boroknya terbongkar. Terancam dihukum mati meski punya surat sakti, pakar psikolog sebut Putri Candrawati bisa dapat keringanan hukuman meski suami salah jujur. Putri Candrawati akhirnya kembali muncul setelah ditetapkan sebagai tersangka. Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022, Putri Candrawati mendatangi Barreskrim untuk menjalani pemeriksaan. Istri Ferdi Sambo diduga melewati jalur lain untuk masuk ke gedung Barreskrim Polri. Dikutip dari tribunnews.com dari tayangan eksklusif TV One, Putri Candrawati tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.15 WIB. Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo, sudah berada di Barreskrim Polri, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Jumat 26 Agustus 2022. Pernyataan itu disampaikan Arman Haris, kuasa hukum Putri Candrawati. Penampilan Putri Candrawati hari ini mencuri perhatian publik. Istri Ferdi Sambo itu terlihat mengenakan setelan celana dan blazer berwarna hitam. Sebelumnya, Polri menyebut alasan Putri tak ditahan meski ditetapkan sebagai tersangka lantaran memiliki surat sakti dari dokter yang berkaitan dengan kondisi mentalnya.